Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam SAS View di channel SAS TV. Kita di game weekend ke-12. Arsenal bertemu dengan Burnley. Di mana kita kalah lagi. Macam juga masa lawan Spurs hari itu. Kita menguasai perlawanan. Dan kali ini kita di home. Lawan Spurs kita away. Kita kalah 1-0 walaupun jaringan itu dijaringkan oleh on goal daripada Aubameyang. Betul. Oke, sekarang saya tanya kau dulu apa perasaan kau? Wah, aku tahu kau marah, tapi aku mau kau ekspres lah kemarahan kau sini. Macam sebelum-sebelum ini lah, marah, frust, kan, lebih-lebih lagi dengan result semalam tuh. Burnley ini bukannya mau cakap klub yang besar, kan? Saya expect semalam semangat saya mau bangun pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi itu. Nah, bukan bangun juga lah, saya stay up late lah. Mau tengok game, sebab lama sudah tidak tengok Arsenal menang nih. Jadi saya expect Burnley boleh makan. Tapi bila saya tengok line up saja, Bellerin ada masih, Xhaka ada masih. Dah berapa minggu kita cakap tentang dua orang nih. Tapi seolahnya seperti Arteta tidak pernah belajar daripada kesilapan dia. Itulah, Arteta terlalu percaya dengan senior player. Inilah Bellerin sama Xhaka nih, which is bagi saya sudah terlebih percaya lah. Nah, so kita tengok match-match sebelum ini pun diorang punya prestasi sangat teruk lah. Dan kita nampak sangat match kemarin antara punca kita kalah adalah Xhaka sendiri karena dia sudah dapat red card. Nah, itu pun pasal stupid mistake, kan? Dia terlampau ikutkan emosi dia, dan akhir sekali dia menjejaskan kita punya prestasi dan result. Walaupun begitu, kita masih menguasai perlawanan sama nyawan. Macam sebelum ini juga, Sukri, kita menguasai perlawanan, tapi tidak menang. Tidak menang, sebab apa yang saya nampak, let's say lah, even Virgil van Dijk, dia boleh menghasilkan, dia kadang-kadang gagal, dia let his team down dengan jaringan sendiri, on goal. Tapi on goal is one thing, it's happen to every team, even big team. Tapi bagaimana kita nak respon tu yang masalah. Bila last time kita punya attacking forward, kita punya penyerang score, semasa melawan MU, ini lagi yang kita cakap, itu pun penalti Aubameyang. Bilakah kebuntuan ini akan boleh dirungkaikan, diterjemahkan oleh Aubameyang, Willian, Lacazette untuk menjaringkan gol, untuk kau comeback? Kita mempunyai masalah yang sama, Sukri, which is creativity. Nah, so ini yang bagi saya puncak utama Arsenal kurang create chance untuk menjaringkan gol, kan? So setiap match itu juga yang kita nampak, passing, back pass. Tapi baru-baru ini dorang Bellerin macam ada belajar sedikit, dia ada beranikan diri ke bawa bola ke depan, tetapi link up play masih kurang lagi antara players. Minggu lepas saya bilang bila last kita nampak Oba tanduk skor kan. Jadi kemarin sudah nampak dia skor tanduk, tapi skor sendirilah, salah gawang. Salah gawang. Sekarang saya suka mau bangkitkan tentang hal Arteta. Dia seolah-olah seorang yang keras kepala. Dia ada ego dia sebagai manajer, tapi bagaimana kau boleh membuat kesilapan demi kesilapan yang sama? Kau membawa Xhaka, kau membawa Bellerin setiap perlawanan, seolah-olah kita tidak ada pemain backup yang lain. Kita ada Ceballos, kita ada Elneny. Kenapa tidak masukkan mereka awal-awal perlawanan? Kenapa di sebelah kanan? Kenapa mesti Bellerin? Kenapa tidak Cedric? Kenapa tidak Ainsley Maitland-Niles? Bagi kau lah, bagi manajer yang begini, head coach begini, adakah dia masih ada tempat bagi pendapat kawan? Dia masih relevankah dia dalam Arsenal? Untuk manage Arsenal punya, supaya kita moving forward untuk kembali mencabar dalam liga? Bagi aku, kita masih boleh lagi trust the process, sebab kita masih nampak di Europa League kita masih solid, 6 perlawanan 6 kita menang. Cuma IPL ni tidak tahu kenapa, which is perbezaan yang nampak sangat adalah line up. Ya betul. So line up di IPL itu perlu
Arteta perlu tukar. So beri peluang kepada player-player muda. Macam baru-baru kita nampak Aziz pun Miguel Aziz. Miguel Aziz pun bagi peluang sama dorang. Bagi peluang dengan player-player baru ni supaya senior player tu boleh terasa yang sebenarnya dorang ni pun bukan bagus mana pun. Cuma dorang senior. Sebab tu saya tanya sama kau. Sebab kekalahan demi kekalahan 5 perlawanan terakhir kita tidak ada kemenangan, Wan. Betul. Soalnya bermula daripada perlawanan lawan Aston Villa kita kalah, Leeds seri, pas tu Wolves kita kalah, Spurs minggu lepas kita kalah. Sekarang Burnley yang berada di terperosok liga pun kita kalah. Dan minggu ini pertengahan ni kita akan lawan Southampton. Kita tahu Southampton sekarang on form. Betul. Jadi kalau masih lagi line up yang sama, kita akan buat sesi yang sama marah begini. Hari ini sebenarnya saya terus terang, saya dengan mood saya ingin happy dalam kita punya slot nih. Tapi sudahlah, tidak cukup tidur lagi. kita apa? Macam kau begadang sampai jam 3. Kalah. Tapi bagi aku lah, aku mau tengok lawan Southampton. Sekarang Xhaka sudah suspended 3 games. Bellerin dengan dia punya fifth yellow card pun suspended lawan nanti Southampton, dia tidak dapat diturunkan. Jadi di sini saya mau lihat sebenarnya kebijaksanaan Arteta. Dia kena menyerapkan bagaimana aura dia di UEL ke dalam EPL. Inilah masanya. Kita sudah tanggal ke-15, Wan. Sehingga 2 player ni suspended, barulah kita boleh harap kita boleh nampak tiada 2 player ni main untuk next match. So hopefully kita ada better result lawan Southampton. The very on form Southampton. Sekarang Southampton tu very on form lah. So dengan kembalinya Danny Ings, jangan lupa Danny Ings dia baru main 2 game nih. So dia cedera hari itu. Baru-baru ni dia ada score. So itulah, kita boleh nampak a new line up di EPL harapnya. So harap dapat ni lah result yang bagus lah untuk Arsenal. Dan aku harap juga kan, Wan, kita punya attacking dengan begitu buntu dalam menjaringkan gol ni dalam beberapa hari selepas game week ke-12, kita akan menghadapi game week ke-13 di pertengahan minggu ni. Aku harap terutama Aubameyang, Lacazette tidak demoralize lah. Aku harap mereka teruskan dengan punya profesionalism untuk terus menjaring. Kita fans sudah penat lah balik-balik kalah, balik-balik kena kutuk. Saya pun kadang-kadang, Wan, nasib baik saya cinta nih. Saya sebenarnya segan sudah mau pakai, tapi oleh karena this is my childhood club, jadi saya pakai juga. Jalan terus. Tapi sampai bila? Saya tanya kau, sampai bila kita begini kekalahan demi kekalahan? Kalau kalah lagi kita break record lah, because kita kalah 4 kali berturut-turut nih sejak 1959, tidak silap saya. Kan kita kalah berturut-turut. Betul. Di home. So kalau kalah lagi break record lah Arteta, which is tamparan hebat lah untuk dia. Satu lagi yang saya bengang, sebab tu kita penting 3 poin lawan Burnley. Selepasnya kita sudah Southampton, saya lupa mau mention Southampton, lepas tu Everton, the very on form Everton. So itu Chelsea. Chelsea yang begitu sudah banyak melabur dalam 500 juta dorang melabur transfer window yang lepas. Dorang pun sekarang contender untuk top of the league. Jadi begini lawan. Kalau rasa-rasanya aku tanya kau, dalam 3 perlawanan kita nih akan datang, prediction kau berapa kita dapat poin? 9 poin out of 9 poin. Kalau mau optimistik mestilah mau menang semua lah kan. Semua tapi berdasarkan match, form kita sekarang. Cuma I'm really looking forward untuk next match nih, sebab Xhaka sama Bellerin untuk pertama kali tidak ada. So mungkin kita boleh nampak first 11 kita si Balos, dan mungkin Niles akan ganti sebelah kanan. So let's see macam mana Arsenal main. Dan saya harap juga lah Lacazette lebih tajam lagi lah, sebab match lawan Burnley hari itu berapa chance dia? 2-3 chance dia ada depan pintu gol, tapi dia tidak boleh jaringkan gol juga. Saya boleh cakap seolah-olah kita macam kena sumpahan tau. Kesing. Entah apa yang kita buat tidak kena,
ataupun Arteta buat tidak kena voodoo ke apa. Macam soal kena guna-guna tau. Tidak lah, Ozil kes. Ozil kes mungkin kita susah mau menjaringkan gol. Betul. Oke, walau bagaimanapun saya mau tanya juga kau lawan lawan Burnley. Kita tidak mau terlampau kejam terhadap kita punya players. Bagi kau siapa yang outstanding? One player. Kau rasa siapa yang outstanding yang boleh kita kategorikan sebagai MVP dalam? Kalau saya pilih Gabriel. Gabriel sebab dia nampak sangat very aktif dan very agresif, dan bila attacking pun dia ada dia ada di penalty box. So I will give credit to Gabriel. Jadi tidak banyak kita boleh katakan tentang kekalahan ini. Sebab kita kalah dengan Burnley, sesuatu yang sangat boleh kata memalukan. Lawan Spurs sudah memalukan, sekarang pun memalukan sebab satu, Spurs adalah kita punya North London punya rival. Sekarang berlawan dengan klub yang tak apa-apa di bawah liga pun kita kalah. Bagi aku bukan Arsenal kalau mau betul-betul ada keputusan, dia bukan saja perlu tactical change, tapi dia perlu kena tengok attitude player dengan mindset player. So ini perlu Arteta perlu banyak kerja lah Arteta perlu buat. So managing team ni bukan senang So saya harap Arsenal comeback dan kita dapatkan 3 poin bila lawan dengan Southampton nanti. Oke, lah soalan lawan. Oleh karena kau sudah bring it up about Arteta, Arteta in or out? Aku in. Sebab aku masih percaya dia mempunyai bagi peluang bagi masa. Kita sudah nampak di Europa League, Arsenal very on form, 6 out of 6 menang. So kita bagi masa ni, pasal saya mau tengok yang next match ni, tiada Saka, tiada Bellerin. So kita tengok macam mana prestasi Arsenal lah. So bagi saya in. Bagi saya mungkin saya punya limit sudah sampai. Bagi saya sekarang saya sudah lebih ke arah Arteta out. Kenapa? Sebab kita adalah big club. Kita tidak boleh terima kekalahan demi kekalahan. Kita banyak sudah yang Arteta sudah pecahkan rekod. Rekod yang terbaru kita kalah, kita tidak pernah kalah 4 kali berturut-turut di home, dan kita sudah kalah sejak 1959. Dan kenapa saya cakap begitu? Kita ada manajer yang world class punya yang available. Max Allegri ada, Mauricio Pochettino ada, siapa? Mauricio Sarri pun ada. Jadi kenapa tidak ambil satu daripada 3 nih untuk ganti Arteta? Ya boleh juga, tapi bagi saya Arteta perlu diberikan masa. Dia baru 12. Tapi sampai bila, Wan? Boleh. Sampai kita sudah relegate kan? Belum sampai macam itulah. Tapi untuk masa ni saya masih nampak I still have a faith lah dengan Arteta. So cumanya perlu bagi peluang dengan player yang lain supaya kita boleh nampak kita boleh explore lah player lain. Tapi kalau nanti peluang seterusnya dia masih keras kepala dan pemain, contoh Xhaka sudah out of itu suspended, dia masih kasih main. Bellerin out of suspended, dia kasih main. Macam mana? Arteta out sudah? Mungkin out lah. Oke, itu wajar lah. Oke, rational betul. Oke, itu saja ya, Wan. Oke, jadi begitulah dampaknya. Kami ini nampak saya di luar happy, semuanya dalam hati siapa yang tahu. Kekalahan demi kekalahan kami tidak pernah keluar dari gua sudah. Kami tidak pernah nampak sudah matahari. Jadi minggu depan pertengahan minggu nih kita akan jumpa Southampton. Kita harapkan dengan ketiadaan Bellerin, ketiadaan Xhaka, kita harap mereka lah puncak dan kita boleh nampak line up yang baru. Kenapa di UEL kita boleh buat, kenapa IPL tidak? Jadi saya harap line up yang baru ini akan memberikan kita poin. Saya harapkan Southampton kita boleh dapat at least 6 daripada 9 poin 30 akan datang, dan kita boleh keluar dari gua lah. Jadi itu saja daripada saya, dan pondit tetap saya Brother Wan dalam Sas View di channel Sas TV. Jalan terus.